Salah satu alasan saya berkebun, saya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa menciptakan perubahan dari rumah. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki karya walaupun di rumah saja. Bagaimana mengolah lahan pekarangan secara organik, itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dedaunan-dedaunan kering, itu sebenarnya kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan, dikembalikan lagi ke alam untuk kesuburan tanah. Ketika tanah sudah dikelola dengan baik, dengan subur, maka tumbuhan pun juga akan tumbuh dengan subur pula. Perkenalkan, saya Yuli Nuryati, biasanya dipanggil Yuli. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Aktivitas saya sehari-hari, selain tugas utama mengurus rumah, mengurus keluarga, saya juga memiliki aktivitas berkebun di sini, di sekitar pekarangan rumah. Untuk lokasi kebun kami berada di Dukuh Bodrorejo, Desa Gaden, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Lalu di sini ada sayuran sawi pokcoy. Ini udah berbunga, biar nanti bijinya bisa diambil untuk benih. Ini ada kailan, ada cabai keriting di sini, ada terong, ada cabai rawit. Di sini emang ada bunga seperti ini, tujuannya untuk mengalihkan hama agar mereka tidak makan sayuran. Ini ada bunga kol, alhamdulillah ini ternyata di sini bunga kol bisa berbunga seperti ini walaupun di dataran rendah. Di sini ada tanaman okra. Ini memang baru pertama kali menanam sih. Jadi saya pingin di pekarangan kami ini ada bervariasi berbagai tanaman sayuran yang bisa diolah. Saat pandemi tahun 2020, ketika itu pasar tutup sementara. Sedangkan untuk kebutuhan pangan kami sehari-hari, kami bergantung pada pasar. Maka saat itu kami mulai terpikirkan, andaikan saja saya memiliki kebun sendiri yang bisa ditanami kebutuhan sayuran kami sehari-hari, maka kami tak perlu khawatir ketika pasar tutup seperti itu. Jadi muncullah ide untuk mengelola lahan pekarangan ini sehingga kami memiliki ketahanan pangan sendiri, mandiri pangan, tidak bergantung sepenuhnya pada pasar. Ini ada tanaman koro. Tanaman ini saya suka sekali, sebenarnya nostalgia ya.
Dulu ketika saya masih kecil, itu ibu saya juga biasa nanam koro seperti ini, lalu disayur. Saya suka sekali, makanya sekarang saya udah berkebun di sini. Saya pingin sekali juga memiliki tanaman seperti ini, terus hasilnya bisa dimakan sekeluarga, jadi sayur sehari-hari. Lalu juga ada kecipir di sini. Kecipir ini dulu juga karena tanaman ketika saya masih kecil, jadi tanaman-tanaman ini memang tanaman jadul, jadi saya ingin bernostalgia dengan masa kecil dulu dengan menanam kembali tanaman-tanaman yang memang secara umum sekarang ini sudah hampir punah seperti itu. Kalau untuk awal-awal menanam itu memang apa saja sih ditanam, apa aja ditanam, yang penting bisa numbuh. Yang penting saya ingin melihat lingkungan hijau, ada sesuatu yang bisa tumbuh di sini. Karena memang awalnya di sini nggak ada tanaman sama sekali, hanya ada pohon besar gitu aja, nggak ada hijauan rindang seperti ini. Jadi sampai saya berpikir rumput liar yang bisa numbuh itu saya tanam di sini. Jadi memang untuk awal-awal itu ada, karena kami memang di awal pandemi itu jualan tanaman ya. Kami memiliki stok bibit buah kelengkeng, bibit buah mangga. Jadi itu yang coba kami tanam. Suami yang mulai menanam buah waktu itu. Dengan kami terus belajar dan ternyata bisa numbuh dan pertumbuhannya bagus, maka kami mulai fokus kepada apa-apa yang bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sayur-mayuran yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Ini sudah mau matang. Wis tuwa iki, wis wayahe panen iki. Wayahe panen. Salah satu alasan saya berkebun, saya ingin menjadi seorang ibu rumah tangga yang bisa menciptakan perubahan dari rumah. Seorang ibu rumah tangga yang memiliki karya walaupun di rumah saja, dengan memanfaatkan media sosial, itu saya bisa menyerap informasi dari mana saja. Bisa belajar apa saja, lalu saya praktekkan, saya terapkan untuk membuat sebuah karya dari rumah. Jadi setelah kami biasanya panen pisang, itu daunnya kita kasihkan ternak ya, buat pakan ternak, dan ininya batang pisangnya, gedeboknya biasanya kita cacah aja di sini. Dia nanti busuk sendiri untuk nutrisi buat tanaman. Bagaimana mengolah lahan pekarangan secara organik, itu memanfaatkan sumber daya alam yang ada, dedaunan-dedaunan kering, itu sebenarnya kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan, dikembalikan lagi ke alam untuk kesuburan tanah. Ketika tanah sudah dikelola dengan baik, dengan subur, maka tumbuhan pun juga akan tumbuh dengan subur pula, seperti itu. Dan hasilnya ya pasti menghasilkan.
Ini daun terong seperti ini karena dimakan hama ya. Karena kami tidak pakai pestisida, jadi ya nggak apa-apa. Ini udah biasa seperti ini. Tapi ada sih sesekali itu saya semprot air kulit bawang putih. Itu buat disemprot kayak gini 3 hari sekali. Ini belum disemprot juga sih. Jadi memang bercocok tanam secara organik pasti ada masalah-masalah dengan daun yang bolong-bolong seperti ini, lalu ada dimakan hama seperti ini. Secara organik memang kebanyakan seperti itu. Selanjutnya saya bikin ini pestisida nabati dari limbah kulit bawang putih sama bawang merah juga boleh sih. Airnya ini 1 liter, 1 liter. Terus kulit bawangnya ini kira-kira 1 genggam, kira-kira 1 genggam. Misalnya mau ditambahin yang lain bisa. Saya juga pernah pakai itu tembakau seperti itu. Jadi untuk hama yang bandel, misalnya kutu putih, itu pakai tembakau, itu bisa ditambahin. Tapi ini karena saya nggak ada stoknya, jadi kulit bawang ini aja. Nah, setelah dimasukin sini nanti terus didiamkan semalaman, baru besoknya bisa diaplikasikan. Jadi sekarang saya mau mengaplikasikan rendaman kulit bawang yang sudah direndam semalaman sebagai pestisida nabati, diaplikasikan ke terong karena ini terongnya banyak dimakan kutu. Penyemprotan yang efektif itu di pagi-pagi hari sekali atau sore sekalian ya, sebelum matahari terik kayak gitu, agar ini pestisidanya bisa nggak cepet kering kayak gitu loh. Kalau diaplikasikannya di siang hari cepet kering kan. Jadi yang efektif itu pagi-pagi sekali atau sore hari. Di bedengan ini ada tomat ya, tomat masih dalam masa pertumbuhan, dia belum berbuah. Ada cabai keriting. Nah, di sini saya sudah punya ini tadi kulit bawang, selesai diambil airnya untuk pestisida tadi, kan masih ada ampasnya tuh ini. Nah, ampasnya ini langsung saya keaplikasikan ke bedeng tanam ini, membuat galian kecil begini. Nah, dia menjadi kompos, menyuburkan tanaman di sekitar sini. Jadi semuanya kembali ke alam, nggak ada yang sia-sia. Kali ini kita mau membuat bedengan baru. Bahan yang dibutuhkan ini kotoran kambing yang sudah difermentasi 2 minggu lebih. Lalu di sini ada sekam bakar yang sudah dicampur dengan sekam mentah yang sudah difermentasi seperti ini. Untuk perbandingan media tanam biasanya perbandingannya 1 kotoran kambing, 2 sekam, dan 2 tanah.
Suka duka selama berkebun banyak sih. Sukanya ketika udah panen itu pasti ya suka kayak gitu. Kalau dukanya sendiri mungkin di awal-awal saya bertanam ya. Karena sebelumnya saya kan bekerja di luar rumah, lalu saya memutuskan untuk resign dan menjadi full mother seperti itu di rumah saja. Seorang ibu rumah tangga itu biasanya identik kalau di masyarakat itu pengangguran, di rumah aja seperti itu. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan untuk mengolah lahan ini ketika belum ada hasilnya ya seakan-akan ini sesuatu hal yang sia-sia seperti itu. Tapi nggak masalah, saya dengan berkebun selalu bahagia. Walaupun orang lain memandangnya mungkin sebelah mata, apa sih yang dikerjakan di rumah kayak gitu. Tapi saya optimis, apa yang saya kerjakan ini pasti suatu saat akan ada hasilnya. Entah kapan, saya sendiri juga tidak tahu. Yang penting saya untuk saat itu saya memang berusaha, terus berusaha memberikan yang terbaik untuk alam, untuk tanah, untuk pekarangan ini agar lebih produktif. Saat ini saya mau memindah bibit ini, labu air. Udah ada bedeng tanamnya, kita tinggal mindahkan aja ke sana. Ini bedeng tanam ini dibuat bagian bawah itu emang ranting-ranting pohon seperti itu, dedaunan kering. Jadi ini ada sisa-sisa yang belum membusuk seperti itu. Sengaja ditaruh di sini sebagai alas bedeng tanam untuk menyuburkan tanah juga. Karena ini lama-lama kan juga membusuk ya ini ya. Fatimah, Dok, kita mau panen. Sini yuk, bantu Umi panen. Ada apa aja ya di kebun? Kita panen sawi. Lihat nih dulu sawinya. Jadi saya memanen ini daun sawi itu memang dipotong dari bagian bawah agar dia bisa tumbuh terus tinggi seperti ini, lalu berbunga. Ketika sudah berbunga kan dia nanti menghasilkan biji. Terus dari bijinya saya bisa panen bijinya untuk disemai sebagai bibit, sebagai benih untuk ditanam kembali. Yuk diangkat di bawah Fatimah, diangkat. Ya, Fatimah aja yang angkat, jalan ke sana. Kita mau panen itu bunga kol. Dari hasil yang dihasilkan dari berkebun organik ini yang pastinya itu menyehatkan bagi kami yang senantiasa mengkonsumsi sayuran sehari-hari di pekarangan kami. Makanan organik, sayuran organik. Karena sekarang anak-anak sekarang itu makannya kan udah jarang ya yang suka real food, biasanya ultra proses, bahkan sayuran pun jarang yang anak-anak yang menyukai sayuran kayak gitu. Jadi dengan menanam sendiri itu saya juga mengajarkan ke anak-anak, oh ini loh sayuran hasil
kerja keras kita bersama-sama. Kamu harus mau memakannya, itu untuk kesehatan, seperti itu. Edukasi juga ke anak-anak. Harapan kami dengan adanya kebun ini, yang utama saya ingin sih mewariskan spirit merawat alam kepada anak-anak saya. Menjaga apa yang sudah Allah titipkan, yaitu bumi ini, mengedukasi ke anak-anak bahwa pangan yang kita hasilkan sehari-hari itu melewati proses yang sangat panjang. Yang dimana semua itu nggak semua orang mau melakukan, apalagi dengan sistem organik seperti ini. Dan satu teladan itu jauh lebih baik daripada 1000 nasihat. Jadi saya ingin anak-anak melihat teladan yang dicontohkan oleh orang tua, bagaimana merawat tanah, bagaimana merawat bumi, itu yang nanti kelak suatu saat anak-anak bisa melakukannya juga, seperti itu.